1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, MBG banyak mendapat sorotan. Program makan bergizi gratis yang telah berjalan sejak Januari lalu menuai banyak permasalahan. Hingga 4 Oktober 2025, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, sebanyak 10.482 siswa mengalami keracunan. Bahkan JPPI sendiri sempat mendesak Prabowo untuk menghentikan program ini sementara waktu. Terjadinya kasus keracunan itu bisa dari misalkan ada bahan makanan yang rusak, mungkin peralatan yang kurang bersih, dari sumber air itu juga bisa menjadikan salah satu penyebab keracunan. Ketika anak-anak atau penerima MBG itu mengkonsumsi makanan yang lebih dari 4 jam setelah dikonsumsi. Jadi memang selama ini kalau menurut saya sebagian penyebab dari keracunan itu ya bisa dari faktor dari bakteri tadi. Baru-baru ini juga terdapat kasus keracunan MBG di Kabupaten Batang. Puluhan siswa-siswi di salah satu SMK Kandeman Batang mengalami keracunan massal usai menyantap MBG yang disajikan pada Kamis 30 Oktober 2025. Lantas, bagaimana dengan Kota Pekalongan? Kota Pekalongan sendiri sudah ada 22 dapur yang berdiri, 4 diantaranya belum beroperasi. Data dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan hingga 14 Oktober 2025, belum ada kasus keracunan yang terjadi di Kota Pekalongan. Dari semua SPPG yang ada yang sudah beroperasi di Kota Pekalongan itu sudah dimonitoring baik oleh Dinas Kesehatan maupun lewat Puskesmas. Jadi Puskesmas melakukan kunjungan ke SPPG atau ke dapur untuk melihat bagaimana pengolahan, pemakingan dan pendistribusian untuk memperhatikan bahan-bahan ataupun makanan yang akan diberikan kepada penerima sasaran. Untuk selama ini memang belum rutin dilakukan dalam sebulan sekali ya, karena ini juga masih merupakan program awal, belum ada 1 tahun. Selain kasus keracunan yang diyakini disebabkan oleh bakteri, di beberapa tempat pun banyak terjadi permasalahan dalam kebersihan. Jadi peran kami di sini, kita mengawal bagaimana supaya semua SPPG ini mampu menyajikan makanan yang aman dikonsumsi. Pertama, relawan tadi kita latih tentang keamanan pangan, tentang bagaimana caranya mengolah makanan yang aman. Relawan itu akan diberikan sertifikat pelatihan keamanan pangan. Nah, sertifikat itu nanti dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengurus SLHS. Ya, yang kedua, alat yang digunakan untuk mengolah makanan baik dari sisi keamanan alatnya maupun dari sisi kebersihannya. Ya, kemudian yang ketiga dari sisi tempatnya. Tempat juga demikian, kita lakukan pengawasan tempatnya dari sisi kebersihannya dan juga standar tempat. Ya, jadi kita ada form monitoring untuk menilai apakah tempat tersebut layak dari sisi kesehatan atau tidak. Dan yang terakhir yang kita lakukan, kita mengambil sampel, baik itu sampel air, sampel makanan maupun sampel usap alat. Hingga akhir Oktober kemarin, seluruh dapur yang beroperasi wajib memiliki SLHS atau Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi. Dari dapur yang sudah ada di Kota Pekalongan ya, 19 yang sudah operasional, itu baru 4 dapur yang punya Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi. Nah, yang lain bagaimana? Apakah yang lain tidak memenuhi syarat gitu ya? Bukan. Yang lain masih dalam proses memenuhi semua persyaratan. Masih ngantri jadwal laboratorium karena kita juga keterbatasan ya. Lab kita tenaganya jumlahnya belum sesuai ya. Jadi di saat semua dapur ini diberi deadline Oktober harus punya SLHS semua, sedangkan di kita lab Kesda ada keterbatasan tenaga, akhirnya mereka kan harus ngantri ya. Ini masih dijadwalkan. Masih ada 13 dapur ini yang masih ngantri, masih menunggu hasil. Yang lain belum dapat jadwal. Presiden Prabowo menyebutkan keracunan dalam program MBG ini masih tergolong manusiawi karena persentase secara statistik hanya 0,0007% dari total 1,4 miliar porsi MBG. Lantas, bagaimana kelanjutan program MBG ini? Bagaimana dengan dapur yang belum memiliki SLHS hingga saat ini? Dan akankah program unggulan Prabowo Gibran ini berlangsung hingga akhir masa jabatan?